Ya, seperti kita ketahui bahwa hampir di setiap pengungsian orang kekurangan pakaian, tetapi pakaian yang dikirimkan sering dalam bentuk karung-karungan yang kadang-kadang orang harus memilih satu untuk dalam satu karung. Oleh karena itu kita memudahkan dengan model toko free seperti ini yang sudah kita buat sejak zaman di Aceh. Ya, sejak zaman di Aceh kita membuat seperti ini, cara mudah untuk memberi pada masyarakat pakaian yang sesuai dengan apa yang diperlukannya. Terima kasih. Terima kasih, ini jasa baik dari keluarga Pak Sal Praji, Desa Penanggal yang dengan senang hati menerima kita dan teman-teman dari IKAMA 82 dan ASL 82 yang membagikan pakaian-pakaiannya yang bagus-bagus serta dari Kaundip, PDUI Jateng dan Rotary Club Pendawa. Terima kasih, ini pakaian-pakaian Anda yang disumbangkan sudah seperti ini, sudah kita bagikan, semoga ini dipilih oleh masyarakat dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencapai prestasi, mendorong kreasi, membangun motivasi. Ini acara yang luar biasa. Kami mencoba mengikuti Dr. Budi Laksono, Magister Health Science. Jadi beliau seperti yang sering kita sampaikan adalah seseorang relawan yang selalu hadir dimanapun ada bencana. Beliau seorang dokter yang memilih pensiun dini karena jiwa kerelawanannya, aktif di PMI, juga aktif di Ikatan Alumni Undip. Saat ini beliau sudah berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, untuk ikut mendampingi para korban dari bencana Gunung Semeru. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Dok, mungkin bisa cerita perjalanan tim yang dari Semarang sampai ke kawasan ini, apa kawasan pengungsi atau apa, mungkin bisa diceritakan, Dok? Ya, terima kasih. Sebenarnya memang kejadian di Semeru ini masyarakat memerlukan pertolongan lebih awal. Tetapi karena kami di Semarang masih terikat dengan gerakan jamban yang kita gelurakan bersama di Jawa Tengah dan belum selesai, makanya kami terpaksa menunda sampai hari Minggu kemarin. Kami telah melakukan penutupan kegiatan di mana telah terbangun 100 jamban keluarga di masyarakat. Ya, alhamdulillah sudah selesai, makanya Senin kami langsung berangkat ke sini, sehingga malam kita sudah langsung koordinasi. Selasa pagi ini tadi kita sudah langsung masuk desa dan mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah perjalanan lancar, nyaman, dan kita bisa langsung ke sini karena semuanya tertata dengan baik. Ya, Dok, ini yang didatangi dokter ini desa pengungsian ya, tempat warga mengungsi. Ya, nah, kita di kamp pengungsi. Sampai berapa orang mungkin informasi yang dokter peroleh yang mengungsi saat ini? Yang mengungsi kurang lebih di sekitar ini ada sekitar 2.500 orang. Ada di beberapa camp, ada di masjid, ada di sekolahan, ada juga di kantor puskesmas yang lama. Begitu juga ada di rumah-rumah penduduk yang mempunyai hubungan familiar atau hubungan baik dengan warga sekitar. Ya, itu walaupun di dalam satu lokasi, itu kesemuanya di situ atau ada juga yang di lokasi lain mereka? Ya, jadi ada di 2 kecamatan besar yang terdampak. Ya. Ini kita di kecamatan yang lebih utara, satu lagi agak selatan itu terdampak juga. Jadi kalau begitu kira-kira jumlah pengungsi
Total berapa, Dok? Ada informasi enggak, Dok? Pengungsi, ya, sementara diberikan lebih dari sekitar 15 ribuan orang. Ya. Tadi kan dokter menyampaikan sebenarnya ingin berangkat lebih awal, tapi karena masih ada tugas di Semarang, terpaksa baru berangkat. Nah, di situ kondisinya seperti apa? Kelihatannya sudah banyak juga para relawan atau bantuan-bantuan yang datang ke situ, ya, Dok? Ya, bersyukur ini kesetiakawanan sosial kita agak bagus sehingga boleh dibilang banyak relawan yang masuk dan mereka membawa bekal-bekal praktis untuk pengungsi seperti makanan, pakaian relatif sangat cukup sekali, ya. Tapi meskipun itu masih berjalan, bantuan-bantuan masih berlangsung terus seperti itu. Kebetulan kami sendiri melihat ada beberapa sektor yang biasanya tidak bisa atau tidak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga kami memberi bantuan-bantuan yang sifatnya tidak ditutup oleh yang lain. Jadi selain bantuan kesehatan, mungkin tempat tinggal sementara cukup memadai, Dok? Ya, itu yang menjadi masalah di setiap pengungsian seperti ini, apalagi jelas ini ada relokasi, sehingga kalau kita lihat di televisi juga lihat bagaimana rumah-rumah penduduk yang hancur atau bahkan tertimbun sama sekali oleh pasir. Ini memerlukan pertama huntara, minimal dia harus bisa punya tempat di mana dia bisa tinggal. Kemudian setelah itu kemudian huntap. Nah, dalam konteks ini kami dari IKA Undip Semarang sudah terbiasa membuat namanya huntara cepat. Bahkan yang terakhir kami sudah punya turunan dari huntara yang lebih cepat lagi, yaitu huntara J2 yang kemarin seperti pernah kita bangun NTT, yaitu huntara yang J2 ini huntara yang bisa kita pasang hanya dalam waktu 20 menit. Dan kemudian kalau misalnya huntara ini selesai, bisa kita tutup, bisa dijadikan inventaris bagi BPBD atau lembaga-lembaga yang menjadi pendonor huntara itu. Seperti itu. Huntara sangat diperlukan dan ini kami sedang berjuang bagaimana untuk ikut memberikan huntara pada mereka dengan konsep kami. Tentu saja ini yang kita negosiasikan tentang lokasi dan sebagainya. Ya, Dok, kalau melihat yang rusak, rumah rusak yang bahkan tertimbun oleh lahar dan sebagainya itu, berarti kan nggak mungkin membangun lagi di tempat yang sama. Ada kemungkinan seperti itu, tetapi tentu saja bagaimanapun mereka punya riwayat psikologis dengan area itu. Di situ mungkin ada kebunnya, di situ ada yang lain-lain yang barangkali juga tidak memudahkan orang untuk memotong orang berpindah lain. Oleh karena itu mungkin jalan tengah yang bisa dilakukan, dia nanti dibuat hunian agak jauh dari sini, tetapi nanti kalau dia ke kantornya itu ke sawah kebun, dia bisa naik sepeda atau sepeda motor ke sini. Mungkin seperti itu yang mudah bisa untuk jalan tengah bagi mereka. Ya, ini kan spesialisasi Dokter Budi itu kan antara membuat huntara itu. Artinya selain Dokter Budi, ada nggak yang relawan-relawan lain yang juga membuatkan huntara? Sampai saat ini kami belum melihat. Bahkan dari rakor tadi malam juga belum ada tanda-tanda yang melihat karena memang huntara ini memerlukan dana. Oleh karena itu keterbatasan dana dari kami pun kami tidak bisa membuat huntara banyak. Kami membuat beberapa pilot saja dan pilot ini kami akan sharekan sebagai akademisi. Kami akan melakukan advokasi kepada pemerintah atau pada sponsor bahwa membangun huntara itu murah, mudah, dan cepat. Seperti itu. Bahkan huntara ini bisa dipindah-pindah. Sehingga jangan khawatir, Pak, huntaranya salah tempat. Nggak usah khawatir, huntara ini diangkat 6 orang, pindah ke tempat baru bisa. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi prototipe huntara yang ingin kami kenalkan. Bahkan untuk itu infrastruktur yang lain, kita lagi siang ini, kita menyiapkan stasiun air minum bergerak. Dan tim relawan kami yang untuk trauma healing dari psikologi Undip
ini juga akan memberi layanan psikologi juga di sana. Ya. Ya. Dok, tadi kan yang akan disiapkan hanya percontohannya ya, pilotnya ya. Iya. Nah, selanjutnya apakah itu ditawarkan selain donatur ya? Apa nggak bisa ditawarkan pada pemerintah, misalnya apa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi seperti itu, Dok? Ya, tentu saja kami menawarkan pertama kepada pemerintah, karena pemerintah adalah aparat yang mempunyai wewenang, mempunyai dana, dan mempunyai kewajiban untuk menjamin semua keluarga itu punya huntara, bahkan akhirnya punya hunta. Makanya di situ. Tentu saja kita memahami bahwa tidak secepat apa yang kita pikirkan kalau pemerintah harus menganggarkan, perlu waktu dan sebagainya. Di antara perlu waktu inilah makanya kami membentuk namanya konsep huntara tumbuh. Jadi huntara tumbuh ini mungkin karena pemerintah belum punya uang dalam 1-2 minggu ini, kita bisa membangun yang basic dulu, kemudian nanti bisa ditambahkan ke kanan ke kirinya sehingga menjadi huntara yang sesuai ukuran yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Ini yang menjadi advokasi kami pada pemerintah. Tapi pada masyarakat umum, pada donatur jangan khawatir, kita tetap consider pada keinginan pemerintah untuk buat seperti apa. Yang penting dalam konteks huntara ini secepat mungkin keluarga itu bisa diberi huntara supaya mereka langsung bisa tumbuh kekeluargaan mereka, menyongsong ekonomi dan sebagainya, termasuk bekerja dan lain-lain. Ya, Dok, timnya Dokter Budi ini kan kecil dan mungkin tidak bisa terlalu lama di situ. Nah, kalau menunggu dari donasi dan keputusan pemerintah butuh waktu, itu apa yang dilakukan? Apa membentuk semacam relawan-relawan baru yang bisa menangani huntara gitu? Ya, yang jelas di dalam konsep kami adalah take action. Karena kami kecil ya kami lakukan semaksimal yang kami bisa dapatkan, yang bisa kami perbuat, dan tentu saja nggak lelah kami akan mengajak teman-teman semua donatur untuk silakan kalau misalnya mencontoh apa yang kami lakukan ini bagus, silakan dicontoh. Kalau misalnya Anda nggak punya waktu, oke silakan kami bisa menyalurkan itu dalam konteks di sini. Karena mulai besok kami punya beberapa tukang yang akan membantu kami di sini, orang lokal, pengungsi juga untuk membantu kami. Ya. Dok, berapa lama kira-kira timnya dokter ini akan berada di situ? Tim kami ini mobil ada yang datang, ada yang pulang. Seperti tim psikologi mungkin dia bertahan cuma sekitar 1 minggu. Kemudian nanti akan dipindah yang ganti yang lain. Dan kami mengundang teman-teman yang mempunyai profesional tertentu, misalnya psikologi, teman-teman yang ahli perkayuan, pertukangan, kesehatan. Welcome. Kebetulan kami di sini punya Basecamp yang agak besar sehingga senang sekali kalau ada teman-teman yang bergabung dengan kami di sini. Ya. Baik Dok, nanti mungkin bisa diinfokan. Jadi kalau ada donatur atau siapapun mau menyampaikan sumbangannya bisa langsung ya Dok? Bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Misalnya langsung bisa transfer ke rekening kami, yayasan kami, atau bisa juga misalnya dari organisasi tertentu, misalnya dari alumni IKA Undip, dikumpulkan dulu ke IKA Undip, kemudian IKA Undip bisa nanti mengirim utusannya ke sini atau bersama dengan kami untuk mengimplementasikan sumbangan-sumbangan itu. Ya. Baik Dok, mudah-mudahan banyak yang mendukung gagasan ini karena untuk buatan huntara ini kelihatannya memerlukan juga keterampilan atau ketangkapan khusus sehingga perlu koordinasi dan perlu waktu. Ya, mudah-mudahan semua lancar. Sekali lagi terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun Dok. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama.